Baiklah, kita lanjutkan. Sekarang mengisi pada lampiran khusus SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Untuk tahun pajaknya, di tahun pajaknya seperti pada contoh soal itu tahun 2019. Jadi kita isi kotak yang kosong di sini 2019. Sedangkan nomor pokok wajib pajak itu disingkat dengan NPWP. Jadi NPWP-nya kita masukkan sesuai dengan contoh soalnya. Itu 092542943407 000. Kita masukkan angkanya 0924242943 Sekarang nama wajib pajaknya itu nama perusahaan, yaitu PT ABC. Kemudian masukkan kelompok harta berwujud. Di sini ada kelompok 1, 2, 3, 4. Karena komputer desktop di sini termasuk kelompok 1, maka kita masukkan pada kelompok 1. Kita buat nama aset tetapnya komputer desktop. Di sini ada bulan tahun perolehan. Jadi kita buat lengkap saja sesuai dengan contoh soal. Kita lihat pada contoh soal untuk komputer desktop itu tanggal pembeliannya tanggal 24 April 2019. Jadi di sini kita buat 24 April 2019. Harga perolehannya berapa? Jadi harga perolehan adalah harga beli. Jadi harga belinya kita lihat di contoh soal, yaitu sebesar 4 juta. Kita masukkan 4 juta di sini ke dalam formnya. Kemudian ada nilai sisa buku fiskal awal tahun dalam bentuk rupiah. Jadi nilai sisa bukunya pada awal tahun 2019. Jadi setiap periode pembukuan untuk penyusutan nanti akan ada awal dan akhir. Yang kita gunakan di sini adalah awal. Jadi awalnya sebesar 4 juta. Jika ditanya nilai sisa buku fiskal akhir tahunnya berapa, nanti bisa dilihat di analisa yang sudah dibuat tadi. Nilai akhir bukunya itu adalah sebesar 3.333.333. Ya. Jadi awalnya 4 juta, akhirnya di akhir nilai buku 2019-nya itu sebesar 3 juta sekian. Metode yang digunakan untuk komersial yaitu ada 2 metode, yaitu garis lurus dan saldo menurun. Tapi di sini kita gunakan satu metode saja. Metode yang paling gampang di dalam melakukan analisanya yaitu garis lurus.
atau disingkat menjadi GL. Ini juga garis lurus atau GL. Penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini berapa kira-kira? Jadi penyusutannya itu sebesar, kita lihat di tabelnya. Nah, dan di sini sudah ada analisanya. Yaitu sebesar 666.667. Jadi kita masukkan nilainya untuk 2019. $667. Copy paste. $666.667. Selanjutnya ada bangunan. Kelompok kedua dari aset tetap. Jadi bangunan di sini sifatnya permanen. Di bangunan itu ada dua, ada yang permanen dan tidak permanen. Selesai dibangunnya bangunan ini yaitu sesuai dengan contoh soalnya tanggal 13 Maret 2019. Harga perolehannya yaitu biaya keseluruhan dari pembuatan bangunan ini yaitu 120 juta. Nilai sisa buku awal tahun, jadi tidak ada pengurangan karena awal tahun, masih tetap 120 juta. Nanti pada saat penyusunan SPT tahunan pajak penghasilan pada tahun 2020 baru ada perbedaan. Karena ini awal periode, masih tetap sama. Untuk penyusutannya jadi sama, garis lurus. Sedangkan penyusutan amortisasi fiskal pada tahun 2019 untuk bangunan, kita bisa lihat dari hasil analisa yang sudah dibuat tadi itu sebesar 4,5 juta. 4,5 juta. Kita pindahkan ke formnya. 4,5 juta. Jadi di sini kita sudah menginput dua aset tetap, yaitu peralatan kantor berupa komputer desktop dan bangunan yang sifatnya permanen. Setelah itu baru kita jumlahkan. Kita jumlahkan jumlah penyusulan fiskal itu berapa. Jika kita jumlahkan di sini 666.667 ditambah 4,5 juta menghasilkan 5.166.667. Bagaimana dengan komersial? Jadi untuk komersial hasilnya sama juga, nilainya sebesar 5.166.667. Sehingga selisihnya
Isi penyusutan nanti jumlah penyusutan fiskal dikurangi komersial. Jadi jumlah penyusutannya selisihnya itu 0. Jadi karena keduanya memiliki nilai yang sama, maka tidak selisihnya jadinya 0. Untuk amortisasi tidak dalam contoh kasus ini tidak ada ya. Jadi untuk harta yang tidak berwujud itu contohnya seperti hak paten, hak cipta, dan penggunaan merek atau franchise misalnya. Nah setelah itu sudah kita isi, selanjutnya baru kita isi tanggalnya. Tanggal dan tempat ya. Jadi tempatnya Denpasar, tanggalnya sesuai dengan contoh soal. Kita kembali ke halaman 1, tanggal 6 Januari. Jadi dia melaporkan tanggal 6 Januari 2020. Lalu diisi nama orang yang melaporkan daftar penyusutan dan amortisasi fiskalnya, biasanya pimpinan perusahaan atau bendahara. Kemudian nanti diisi tanda tangan. Di sini diisi tanda tangan. Nah, ini hasil akhirnya. Baiklah, demikian penjelasan Bapak tentang pengisian lampiran khusus pada SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dalam penyusunan daftar penyusutan dan amortisasi fiskalnya. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih dan selamat pagi.